Jaya. Puncak arus mudik Pelabuhan Sorong. Mudik Natal penumpang padati Bandara Deo. Puncak ketinggian tawarkan wisata alam. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, calon penumpang kapal laut memadati Pelabuhan Sorong untuk melaksanakan mudik Natal dan Tahun Baru, di mana sesuai perkiraan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember, di mana ada sebanyak 17.816 penumpang yang berangkat dan datang. 2 hari menjelang perayaan Natal, lonjakan jumlah pengguna jasa angkutan laut mengalami peningkatan yang signifikan. Pelabuhan Sorong mencatat jumlah pergerakan penumpang meningkat 16,73%. Adapun jumlah penumpang yang datang maupun pergi mencapai 17.816 orang. Terdiri dari penumpang naik sebanyak 8.218 orang, dan penumpang turun sebanyak 7.819 orang, dan penumpang lanjutan sebanyak 1.779 orang. Jumlah penumpang ini meningkat 8,76% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, sebanyak 14,745 orang. Jumlah penumpang dari pelabuhan asal terbanyak adalah penumpang dari Manokwari, yakni sebanyak 577 orang. Dan penumpang dari Ambon sebanyak 406 orang. Sedangkan jumlah pelabuhan tujuan terbanyak penumpang ke Fakfak dengan jumlah 592 orang dan Manokwari sebanyak 564 orang. Selain itu, pergerakan jumlah kapal yang masuk di Sorong, baik di Pelabuhan Pelni dan Pelabuhan Rakyat, secara total sebanyak 118 kapal. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, kami dari pihak kantor Kesebelasan Sorong selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari Pelni juga terkait dengan ketersediaan kapal, jumlah penumpang, sehingga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang tidak terlalu berisiko terhadap keselamatan penumpang dan kapal sendiri, itu kami melakukan koordinasi dengan teman-teman dari Pelni. Dan sampai hari ini belum pernah terjadi atau ada penumpang yang tidak berangkat, keterlambatan, semuanya sesuai dengan kapal yang tersedia. Rabinya Rangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya bersama Bea Cukai dan Polresta Sorong Kota musnahkan 48.000 bungkus rokok ilegal. Penindakan tersebut untuk memberikan efek jerah kepada pelaku usaha yang mengedarkan rokok ilegal. Sebanyak 48.000 bungkus atau 960.000 batang rokok ilegal disita dan dimusnahkan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Penindakan tersebut dilakukan oleh Satpol PP, Bea Cukai, dan Polresta Sorong Kota sepanjang periode Juni hingga Juli 2024. Diketahui ratusan ribu batang rokok ilegal didapat dari razia ke pelaku usaha di wilayah kota dan Kabupaten Sorong. Rokok ilegal tersebut langsung dimusnahkan dengan dibakar secara simbolis oleh perwakilan Gubernur dan Forkopimda. Sisanya akan dimusnahkan di tempat pembuangan sampah akhir. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus melakukan penindakan tersebut
wujud penegakan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mengedarkan rokok ilegal. Di lain sisi ada pengusaha yang artinya dalam tanda petik itu patuh terhadap hukum, membayar pajak dan melaksanakan kewajibannya, tapi ada di sisi lain juga oknum-oknum tertentu pengusaha yang memanfaatkan adanya rokok ilegal ini untuk mencari keuntungan pribadi dan menggelapkan pajak. Dan ini tentunya akan mengurangi hak daripada negara dan juga daerah yang merupakan sumber pendapatan dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat secara umum. Nah, sehingga hari ini kita melakukan hal ini sebagai wujud penegakan hukum dan juga memberikan efek jera kepada seluruh pengusaha dan juga oknum-oknum, sehingga jangan untuk mencoba-coba gitu. Masyarakat dihimbau agar memberikan informasi apabila mengetahui peredaran rokok ilegal tersebut, agar segera dapat melaporkan kepada aparat yang berwenang. Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Provinsi Papua Barat Daya gelar bakti sosial dengan membagikan puluhan sembako kepada kaum perempuan dengan profesi tertentu sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka pada momen Hari Ibu. Aksi kemanusiaan terlaksana di sejumlah lokasi dengan memberi bantuan sembako kepada kaum perempuan yang bekerja sebagai petugas kebersihan hingga janda yang menjadi tulang punggung keluarga. Aksi kemanusiaan dilaksanakan secara sukarela dengan menggunakan iuran seluruh anggota Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Papua Barat Daya dengan total sebanyak 20 jurnalis yang tersebar dalam beberapa media. Diharapkan kegiatan ini dapat meringankan beban para ibu, khususnya dari kelompok termarginalkan yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tujuan kita membantu para lansia dan janda serta petugas kebersihan, khususnya perempuan-perempuan hebat, karena untuk membantu perekonomian mereka. Karena kita tahu di saat ini tuh kebutuhan ekonomi itu sedang meningkat. Jadi walaupun kita bantu tidak seberapa, tapi setidaknya kita berharap dapat mengurangi beban mereka, dan kita juga di dalam bulan tahun ini menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, semoga bisa menghibur atau menjadi sukacita bagi mereka yang melaksanakan Hari Raya Natal. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Mudik Natal penumpang padati Bandara Deo. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, mudik Natal dan Tahun Baru, penumpang Bandara Deo Sorong meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan total 130 pesawat per harinya. Kepadatan ini terlihat sejak 4 hari jelang mudik Natal. Bandara Deo Sorong mencatat jumlah pergerakan penumpang meningkat 16,5% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Adapun jumlah penumpang itu terdiri dari berangkat sebanyak 7.017 orang dan tiba sebanyak 7.066 orang. Sedangkan jumlah pergerakan pesawat secara total mencapai 130 pesawat atau meningkat sekitar 15% dari periode tahun lalu. Sementara itu untuk kargo mengalami peningkatan yang cukup besar. Secara total telah mencapai 96.979 kg atau meningkat 62%. Koordinator Posko Angkutan Udara Nataru, Ali mengatakan telah mempersiapkan dan meningkatkan berbagai layanan fasilitas dan posko operasional di bandara untuk antisipasi kenaikan jumlah penumpang pada Natal dan Tahun Baru 2024. Penumpang sendiri, kita yang masuk dengan 5 ini
sudah mencapai 7.970 peks. Walaupun datang sekitar 7.687 peks, kalau dipresentasikan rata-rata sekitar 16,6% terhadap pergerakan penumpang tahun sebelumnya. Kemudian untuk pergerakan pesawat sendiri juga mengalami peningkatan sekitar 15%. Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kasat Reskrim Teluk Bintuni Ibtu Tommy S. Marbun hanyut terbawa derasnya arus Sungai Rawara saat akan melakukan penyergapan terhadap DPO kelompok kriminal bersenjata di distrik Moskonda Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kejadian ini berawal saat tim gabungan TNI Polri akan melakukan penyergapan terhadap DPO kelompok kriminal bersenjata di Moskonda Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Di mana saat tim bergerak menuju TKP, Kasat Reskrim Ibtu Tommy S. Marbun tergelincir kemudian hanyut terbawa derasnya arus Sungai Rawara. Tim yang belum berhasil menyeberang kemudian melakukan pencarian terhadap Ibtu Tommy. Sedangkan tim yang sudah berhasil menyeberangi Sungai Rawara kemudian melakukan kontak tembak dengan KKB yang mengakibatkan satu anggota kelompok kriminal bersenjata, Martin Aikinggin, tewas. Tersangka selanjutnya dievakuasi. Sementara itu hingga saat ini Kapolres Teluk Bintuni bersama personil gabungan TNI Polri dan elemen SAR masih terus melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Teluk Bintuni yang hilang dan dibantu dengan helikopter Bahakam Polri. Sebagian tim berhasil ke seberang sungai. Namun di tengah perjalanan, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun tergelincir, kemudian terseret derasnya arus Sungai Rawara. Melihat hal tersebut, personil yang sudah atau yang belum menyeberang Sungai Rawara melakukan usaha pertolongan pertama dengan mencari. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Puncak ketinggian tawarkan wisata alam. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, di Sorong tidak hanya pemandangan pantai saja yang menjadi objek wisata, namun dengan kreativitas masyarakat setempat mengubah kebun jadi tempat wisata dari puncak ketinggian. Berikut liputannya. Ya saudara, saat ini saya berada di salah satu tempat santai anak Sorong. Tempat ini menjadi salah satu pilihan Anda untuk melihat kota Sorong dari ketinggian. Seperti apa tempatnya? Ayo ikuti saya. Inilah salah satu destinasi wisata di distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat Daya yang mulai viral baru-baru ini. Awalnya tempat ini hanyalah kebun milik warga setempat. Namun karena menawarkan pemandangan laut dan perbukitan,
Tempat ini disulap menjadi objek wisata yang dinamakan Taman Fight. Taman Fight menawarkan pandangan perbukitan dengan suasana alam yang sejuk dan segar. Dari tempat ini, pengunjung bisa melihat kota Sorong secara keseluruhan. Bahkan pada waktu menjelang sore, pengunjung bisa melihat pemandangan sunset yang indah. Untuk mempercantik foto pengunjung, pemilik tempat wisata menyediakan sejumlah spot yang menarik. Ketika malam, tempat ini akan dipercantik dengan hiasan lampu yang tentunya akan semakin memperindah hasil foto. Pemilik tempat wisata Taman Fight mengaku ide untuk membuat tempat wisata di lokasi tersebut sudah ada sejak tahun 2018. Namun baru terrealisasi saat ini berkat kerja keras dan dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya. Maka anak muda bisa bangkit untuk kembangkan kreativitas yang dimiliki. Dulu di sini buat kebun, kasbi, keladi, ada banyak masyarakat juga yang berkebun di sepanjang gunung ini. Jadi karena sudah seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, terus saya juga melihat bahwa ini potensi sekali karena di tempatnya juga strategis, view bisa ke laut, ke bukit. Sementara itu, pengunjung yang datang mengaku senang karena sangat jarang ada tempat wisata seperti ini di Kota Sorong. Selain itu, harga masuk juga sangat murah dan terjangkau, yaitu hanya Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak kecil. Menurut saya tempat ini sangat indah ya, terus sejuk juga, dan terutama yang paling bagus dari tempat ini sunset sih. Kalau menurut saya, karena sunsetnya indah sekali kalau sudah saat-saat sore, jadi membuat pemandangan semakin indah lagi. Bagi Anda yang akan berkunjung ke wisata Bahari Raja Ampat, bisa mampir di objek wisata Distrik Sorong Kota untuk menikmati pemandangan kota Sorong dari ketinggian. Nah saudara, bagi Anda yang masih bingung untuk mencari tempat wisata untuk bersuah foto, saya sarankan untuk datang berkunjung di Taman Fight Kota Sorong. Ejedias, Flora Barlayeri, Farli Leso, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.